Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 mau presentasi tentang sifat notasi asimtotik. Sebelum itu izinkan dulu untuk memperkenalkan kelompok kami. Oke, yang pertama, Fakih, coba perkenalan diri. Baik, nama saya Fakih Abdullah dengan NIM 23111020048. Next, yang kedua, Rafa. Perkenalkan, nama saya Rafaldi Novatin dengan NIM 23111020023. Dengan saya sendiri, Marseli Ayu Iswanto dengan NIM 23111020073. Lanjut. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Faresi dengan NIM 23111022231. Saya ada Sarandita Febianda Aurelia dengan NIM 23111020069. Saya atas nama Umat Ilham Salam dengan NIM 23111022202. Perkenalkan, nama saya Aldi Ranse dengan NIM 23111022328. Oke, next. Selanjutnya di sini ada definisi akan dibacakan sama Imam. Baik, definisi notasi asimtotik adalah cara untuk menganalisis kerja suatu algoritma atau fungsi secara matematis, terutama ketika ukuran input semakin besar. Dengan kata lain, notasi ini membantu kita untuk memahami seberapa cepat waktu eksekusi atau pengguna memori suatu algoritma akan tumbuh seiring dengan bertambahnya data yang diproses. Selanjutnya ini akan lanjut ke contoh implementasi. Next. Untuk yang pertama di sini ada konstan, yang berarti waktu eksekusi suatu operasi tetap konstan, tidak berubah meskipun ukuran input semakin besar. Dalam operasi, waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan suatu tugas selalu sama, tidak tergantung pada ukuran data atau jumlah elemen yang ada. Misalnya mengakses data di dalam array menggunakan indeks akan selalu secepat itu, baik array yang berisi 5 elemen atau 5 juta elemen. Contohnya adalah hash table. Nah, di situ ada contohnya. Jika kita misal nih punya array kan, di situ ada 2, 4, 8, 12, 16, 18. Nah, kita tuh bisa langsung mengambil elemen di indeks tertentu. Misalnya aku mau elemen kelima, indeks kelima. Ya, kita tuh langsung ngakses gitu loh indeks kelima, yaitu 18 tanpa perlu mengecek elemen lain sebelumnya gitu. Oke, next. Di sini ada fungsi logaritma, Kak Ilham. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi logaritma. Fungsi logaritma menggambarkan pertemuan waktu eksekusi algoritma yang meningkat secara algoritmik seiring dengan bertambahnya ukuran input. Fungsi logaritma itu terdiri dari fn itu log a, log a itu bukan a sih, bisa juga x atau segala macam n. Nah, salah satu contohnya misalnya nih, kita ini mempunyai 10, misalnya inputnya SCC10, nanti itu eksekusi itu sebanyak 1 detik gitu. Terus misalnya ada 100, berarti dia nanti eksekusi menjadi ada 10 detik gitu. Terus implementasi dalam fungsi logaritma adalah cara yang benar atau benar pada range sudah berikut gitu. Ya, selanjutnya untuk fungsi linear algebra. Fungsi linear adalah yang merujuk pada algoritma dengan kompleksitas waktu dalam n, di mana jumlah operasi yang dilakukan oleh algoritma bertambah dibandingkan dengan ukuran inputnya. Nah, pada fungsi logaritma untuk mencari nilainya, akan menentukan nilai minimum dan maksimum pada tiap elemen, lalu mengecek inputan yang ada.
pada array acak. Selanjutnya. Dita. Kemudian di sini ada n-log n. N-log n adalah notasi yang digunakan dalam ilmu komputer untuk menggambarkan seberapa cepat suatu algoritma akan berjalan seiring dengan bertambahnya ukuran input n. Contoh penggunaan n-log n ada yang pertama itu merge sort, yaitu membagi data menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, mengurutkan bagian-bagian tersebut, lalu menggabungkan kembali secara terurut. Yang kedua ada quick sort, yaitu memilih sebuah elemen sebagai pivot, membagi data menjadi dua bagian berdasarkan perbandingan dengan pivot, lalu mengurutkan kedua bagian secara rekursif. Yang ketiga ada heap sort, yaitu membangun struktur data yang disebut heap, lalu mengekstrak elemen terbesar secara berulang untuk membangun urutan yang terurut. Efisiensi dari algoritma dengan kompleksitas waktu n-log n ini umumnya dianggap cukup efisien, terutama untuk data yang sangat besar. Banyak algoritma pengurutan yang populer seperti merge sort, quick sort, dan sort rata, dan heap sort memiliki kompleksitas waktu n-log n. Yang ini membuat algoritma-algoritma ini sangat berguna untuk mengurutkan data dalam jumlah yang besar. Selanjutnya, ada quadratic time. Notasi quadratic time ini adalah cara untuk menggambarkan seberapa cepat waktu eksekusi suatu algoritma bertambah seiring dengan bertambahnya ukuran input. Nah, dalam kasus quadratic time ini, waktu eksekusi akan meningkat secara kuadratik seperti kuadrat ketika ukuran input n bertambah. Artinya, jika ukuran input 2 kali lipat, waktu eksekusi akan menjadi 4 kali lipat. Berikut adalah contoh penggunaan dari algoritma quadratic time. Yang pertama, ada bubble sort. Algoritma ini membandingkan setiap pasangan elemen yang berdekatan. Jika elemen pertama lebih besar dari elemen kedua, maka keduanya ditukar. Proses perbandingan dan penukaran diulang terus-menerus sehingga tidak ada lagi penukaran yang terjadi, yang menandakan bahwa daftar sudah terurut. Yang kedua, ada selection sort. Algoritma ini adalah salah satu algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara mencari elemen terkecil dari daftar yang belum terurut, kemudian menempatkannya di awal daftar. Yang ketiga, ada insertion sort. Algoritma ini adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan cara menyisipkan setiap elemen dari daftar yang belum terurut ke posisi yang benar di dalam bagian daftar yang sudah terurut. Dari segi efisiensinya, algoritma dengan kompleksitas waktu ini umumnya kurang efisien dibandingkan algoritma dengan kompleksitas waktu yang lebih rendah seperti n-log n. Kemudian kekurangan dari quadratic time ini, jika berurusan dengan data yang sangat besar, algoritma quadratic time ini dapat menjadi sangat lambat. Jadi, jika aplikasi membutuhkan respon yang cepat, algoritma ini mungkin tidak sesuai. Selanjutnya, kubik. Fungsi kubik dalam notasi asimtotik atau Big O digunakan untuk menggambarkan pertumbuhan waktu eksekusi atau algoritma. Algoritma dengan kompleksitas waktu kubik dapat menjadi sangat lambat ketika dihadapkan pada data yang besar. Hal ini dapat menyebabkan program menjadi tidak responsif atau bahkan keras. Salah satu contoh program pada fungsi kubik adalah matriks 3 dimensi. Selanjutnya. Selanjutnya ada eksponensial. Eksponensial time adalah kompleksitas waktu dari sebuah algoritma yang waktu eksekusinya bertambah secara eksponensial seiring bertambahnya ukuran input. Dengan kata lain, jika ukuran input bertambah sedikit saja, maka waktu eksekusi dapat meningkat secara drastis. Misalkan ada algoritma yang menghitung semua subset dari suatu himpunan. Jika himpunan tersebut memiliki n elemen, maka jumlah subset yang mungkin adalah 2 pangkat n. Ketika n bertambah 1, jumlah subset berlipat ganda, yang menyebabkan waktu komputasi bertambah 2 kali lipat setiap kali input bertambah. Contohnya, jika n
adalah 3, maka ada 8 subset. 2 pangkat 3 sama dengan 8, dan seterusnya. Untuk notasi yaitu Big O 2 pangkat N atau Big O C pangkat N. C adalah konstanta lebih besar dari 1, dan N adalah ukuran input. Selanjutnya ada faktorial. Faktorial atau notasinya dilambangkan N sama tanda seru adalah salah satu notasi algoritma untuk menggambarkan seberapa cepat waktu eksekusi suatu algoritma dan akan meningkat jika ukuran input bertambah. Nah, semisal di sini ada faktorial dari 5. Jadi nanti penulisannya adalah 5 dan tanda seru. Nah, faktorial dari 5 itu berapa? 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 120. Nah, di sini ada keuntungan faktorial, yaitu yang pertama ada kesederhanaan. Algoritma rekursif secara konseptual mudah dipahami dan diterapkan. Keanggunan. Yang kedua adalah keanggunan, mencerminkan definisi matematika faktorial, memecah masalah menjadi submasalah yang lebih kecil. Dan ketiga, kejelasan. Struktur rekursif meningkatkan keterbacaan kode, membantu pemahaman bagi mereka yang terbiasa dengan paradigma rekursif. Di sini juga ada 3 kekurangan algoritma faktorial. 1, konsumsi memori. Yang kedua adalah kinerjanya. Dan yang ketiga, keterbatasan tumpukan. Oke, selanjutnya. Oke, di sini saya akan menjelaskan fungsi akar kuadrat. Fungsi akar kuadrat menggambarkan pertumbuhan waktu eksekusi algoritma yang meningkat secara akar kuadrat seiring dengan bertambahnya ukuran input. Fungsi akar kuadrat sendiri Fungsi akar kuadrat sendiri terdiri dari fn, suatu fungsi n, yaitu akar n. Nah, sebagai contohnya misalnya kita punya inputnya itu atau n-nya itu 4, maka jika kita masukkan di fungsi ini, maka waktu eksekusi yang dibutuhkan hanya misalnya kayak 2 detik gitu. Terus salah satu fungsi implementasi yang menggunakan notasi akar kuadrat adalah jump search. Oke, sebelum kita masuk ke contoh soal, saya ingin menampilkan tabel dari fungsi-fungsi ini, bagaimana sih urutannya gitu. White. Oke. Nah, berdasarkan tadi fungsi-fungsi yang sudah kita jelaskan, untuk bagian seberapa banyak input size-nya atau n-nya dan seberapa banyak waktu yang dibutuhkan bisa dilihat dari sini. Jadi di sini yang konstan itu yang paling terendah, terus yang paling tinggi itu adalah faktorial gitu. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Oke. Nah, pada contoh soal ini dia ingin meminta apa sih kebenaran dari pernyataan yang ada di bawah ini gitu loh, yaitu terdiri dari n dan ya itulah pokoknya. Oke, untuk yang nomor pertama silakan Mas Faki. Nah, untuk yang nomor 1 dan seterusnya, di sini kan kita lihat n kali n tambah 1 per 2. Itu kalau misalnya kita mau masukkan, itu sama dengan n pangkat 2 tambah n per 2. Bentar, oke, contohnya itu. Ini. Yang ini kan. Oke, terus kita akan jawab. Itu kalau, oke, tunggu dulu sebentar. Untuk reminder atau pengingatnya, di sini kita harus beritahu nih, kalau misalnya untuk notasi big O atau notasi yang ada di sini, itu mengartikan suatu fungsi fn atau suatu fungsi yang ada di fn itu lebih kecil sama dengan daripada fungsi pada notasi big O. Notasi ini, notasi yang diberikan pada big O ini. Terus, oke, karena di sini yang ditanyakan itu notasi big O, berarti dia itu ingin bertanya apakah suatu fungsi yang ada di sini, suatu fungsi fn, apakah dia itu lebih kecil atau sama dengan yang ada di N3 ini, atau notasi yang diberikan pada
fungsi yang diberikan pada notasi Big O ini. Secara intuisi kita bisa menjawab kalau misalnya dia itu sesuai, karena di sini tuh dia itu n pangkat 3. Sementara kalau di sini tuh kalau misalnya kita lihat dari yang tadi ini, kalau kita sudah mengerjakannya itu paling tinggi itu n pangkat 2. Jadi otomatis dia itu terpenuhi gitu. Sebagai untuk n0-nya itu bisa kita ambil dari nilai 1 gitu. Misalnya sini 1 pangkat 3 itu 1. Sedangkan kalau di sini dia 1 pangkat 2 itu 1 tambah 1 itu sama dengan 2 bagi 2 itu sama dengan 1. Jadi itu sesuai karena mereka kan nilainya itu kan sama dengan, dan pada berpacu pada remainder ini suatu fungsi fn itu lebih kecil sama dengan, dia itu memenuhi di bagian sama dengan. Misalnya kita coba angka 2, dia pasti terpenuhi. Misalnya ini 2 pangkat 3 itu 8. Terus kalau yang bagian ininya 2 pangkat 2 itu 4 tambah 2 itu 6 bagi 2 itu 3. Berarti 3 dibandingkan dengan 8 itu jelas memenuhi, karena dia itu suatu fungsi yang ada di fn ini dia tuh lebih kecil gitu loh. Jadi ya nomor 1 itu terpenuhi. Nah, selanjutnya untuk nomor 2 itu juga terpenuhi karena meskipun di sini n pangkat 2-nya itu sama, tapi itu kan memenuhi di bagian yang ini. Bagian bagian ini sama dengannya, maka itu terbukti gitu loh. Jadi terus langsung ke nomor 3. Oke, nomor 3 ini dia itu menggunakan sistem theta. Nah, di notasi theta ini adalah untuk mengartikannya itu suatu fungsi fn atau suatu fungsi yang diberikan pada soal yang ini itu lebih kecil sama dengan daripada fungsi yang di notasi Big O, yaitu yang ini. Terus dia itu, dan fungsi fn itu lebih besar sama dengan daripada fungsi notasi omega, yaitu yang ini. Nah, jika kita secara intuisi, kan ini kan yang diberikan notasinya kan n pangkat 3. Mungkin kalau yang di bagian kanannya itu memenuhi, tetapi secara intuisi untuk yang omega itu tidak memenuhi gitu loh, karena ya dia tuh di n pangkat 3 untuk notasinya, sedangkan di sini paling tinggi itu n pangkat 2 gitu. Jadi dia tuh otomatis tidak memenuhi gitu. Oke. Terus yang nomor 4, dia ini omega. Oke, kita kembali lagi ke sini. Untuk notasi omega itu dapat diartikan sebagai suatu fungsi fn lebih besar sama dengan daripada fungsi pada notasi omega. Jadi di sini aja. Jadi ini suatu fungsi fn ini, jika dia masuk di bagian omega yaitu n ini, maka kita harus melihat apakah si fungsi ini itu lebih besar daripada n ini gitu. Dari sini kita kerjakan. Kita masukkan di sini n pangkat 2 tambah n per n ini diubah n, karena ya kita mau cari itu nilai apa sih? Nilai kita ubah karena apa ya? Saya lupa sih. Dia gimana cara jelaskannya? Jadi kita ubahlah jadi n ini konstanta yang kita ubah jadi n, terus kita pecah jadi n per n tambah 1. Terus yang bagian n ini kita coret, karena dia itu kan ini kan perkalian, ini pembagian bisa dicoret. Terus sisanya itu n tambah 1, ini kita ubah ke n, ini satunya ini konstanta, ini kita ubah ke n, jadi hasilnya itu 2n. Nah, kita tuh akan membuktikan apakah fungsi fn ini itu n pangkat 2 tambah n per 2, apakah dia itu lebih besar atau sama dengan daripada 2n. Nah, untuk n0-nya sendiri, dia itu bukan 1, bukan 2, tapi 3 gitu loh, karena kalau 1 dan 2 itu dia otomatis yang lebih besar itu 2n-nya. Tapi kalau misalnya sudah 3, 4, 5 dan seterusnya, ya, maka pernyataan ini sesuai. Misal contoh ini, kita masukkan n-nya itu 3. Jadi 3 pangkat 2 itu 9 tambah 3 berarti 12. 12 bagi 2 itu sama dengan 6 gitu. Ini 12 ya. Terus yang bagian ini 2 pangkat 3 itu 2 kali 3 itu 6. Jadi ini 6, terus ini juga 6. Itu dia memenuhi pernyataan yang sama dengan gitu. Sebagai contoh lagi, misalnya ini 4 ini. 4 pangkat 2 itu 16 tambah 4 itu 20 bagi 2 10. Terus yang ini juga 2 kali 4 8. Jadi di sini juga sudah memenuhi bahwa fungsi fn ini itu harus lebih besar sama dengan 8. Jadi ini memenuhi ya. Jadi untuk n0-nya ini ada 3 gitu loh. Jadi yang tag nomor 1 itu memenuhi dengan n0-nya itu 1. Terus ini yang nomor 2 ini juga memenuhi, untuk n0-nya itu sama dengan ke 1. Terus bagian ini itu tidak memenuhi karena
bagian omeganya ini tidak sesuai karena secara intuisi itu salah gitu loh. Di sini n pangkat 3 sedangkan di eventnya itu n pangkat 2 gitu. Terus yang bagian nomor 4 ini itu memenuhi karena ya baik secara intuisi maupun jika kita kerjakan itu sesuai gitu meskipun n0-nya itu dari 3 bukan dari 1. Oke, sekian. Mungkin saya kembalikan ke moderator. Oke, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Bila ada kurang dan lebihnya kami minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.